Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Rizky Nur Alam. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Total Win Semarang di kelas TW 2019 Manajemen dengan nomor T01.19.0129 pada mata kuliah Kewirausahaan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul Proposal Kerjasama Sale Pisang Kiki Crispy. Baik, pada kesempatan kali ini yang pertama saya akan membahas bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih sale pisang menjadi usaha saya. Sale pisang merupakan kuliner yang disukai oleh semua kalangan, baik anak kecil, remaja, maupun orang dewasa. Karena menurut saya, sale pisang merupakan salah satu alternatif yang mampu untuk mengganjal perut kita ketika kita sedang lapar. Selain itu, perkembangan UMKM yang menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif menjadi salah satu bukti nyata bahwa berbagai cemilan tradisional masih diminati di pasar. Saat ini tidak hanya anak-anak, namun dengan adanya kreativitas dan juga inovasi daripada pelakunya atau pelaku usaha ini berhasil memikat hati para konsumen dari berbagai kalangan. Tak heran bila pertumbuhan pasar tersebut dijadikan sebagai salah satu peluang bisnis bagi sebagian besar masyarakat, karena tingginya minat pasar yang menjanjikan untung besar bagi para pelakunya. Selanjutnya ada analisis SWOT. Dalam membentuk suatu usaha, kita memerlukan yang namanya analisis SWOT. SWOT sendiri merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan juga Threat. Baik, yang pertama adalah Strength atau kekuatan dari usaha sale pisang Kiki Crispy ini. Yang pertama adalah habit atau kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih suka memakan makanan ringan. Dan yang kedua adalah harganya yang cukup terjangkau di semua kalangan. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama di sini adalah proses pengeringan yang cukup lama untuk salenya ini. Lalu yang kedua adalah bahan baku yang sifatnya musiman. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Peluang yang pertama di sini adalah sebagai makanan ringan cukup mengenyangkan karena berbahan dasar dari pisang. Yang kedua adalah sale pisang pembuatannya cukup sederhana dan tidak memerlukan biaya yang terlalu banyak. Yang ketiga adalah disukai oleh semua kalangan. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Untuk ancaman yang pertama di sini adalah makanan ringan buatan pabrik atau yang memiliki merek-merek terkenal akan lebih menarik konsumen. Yang kedua adalah harga proporsinya sama dengan satu bungkus nasi, sehingga konsumen kemungkinan akan lebih memilih membeli nasi daripada membeli sale pisang ini. Yang ketiga, adanya pemikiran negatif dari konsumen sebelum merasakannya, sehingga konsumen ada kemungkinan untuk ragu untuk membeli dari sale pisang ini. Dan yang terakhir adalah sale pisang tidak tahan lama jika tidak ditaruh dalam lemari pendingin. Baik, selanjutnya pada bab kedua. Di bab kedua ini adalah rencana kegiatan usaha. Rencana kegiatan usaha yang saya lakukan di sini adalah terkait dengan penetapan harga. Penetapan harga yang saya lakukan di sini tidak asal-asalan, karena saya juga menggabungkan faktor yang mempengaruhi harga dari barang yang akan saya jual. Mulai dari harga produksi, kebutuhan tambahan, dan juga bahkan biaya pemasarannya. Baik, berikut adalah tabel dari harga-harga yang akan saya pasarkan di masyarakat. Lalu selanjutnya ada sasaran dan juga target pasar. Target pasar saya adalah semua kalangan, baik anak kecil, remaja, orang tua, dan juga orang dewasa lainnya. Karena pada dasarnya, kebiasaan makan makanan ringan atau kita biasa nyebutnya dengan nyemil, ini ada pada semua orang. Selanjutnya ada mekanisme dan juga strategi penjualan. Untuk pembuatannya sendiri, saya memilih melakukan pembuatan atau produksi ini di rumah dan menjualnya atau memasarkannya di toko-toko, di warung makan, dan juga di media sosial. Namun untuk media sosial di sini saya menggunakan sistem PO atau pre-order. Selanjutnya pada bab ketiga adalah analisa keuangan. Untuk analisa keuangan di sini salah satunya yang pertama adalah investasi. Investasi di sini adalah peralatan-peralatan yang akan saya gunakan untuk membantu menopang atau membantu memproduksi dari sale pisang ini. Selanjutnya ada analisa keuangan, yaitu
biaya tetap. Biaya tetap di sini saya buat sebagai bentuk penyusutan dari harga investasi yang telah saya buat di awal. Karena bagaimanapun namanya suatu barang tersebut akan mengalami masa penyusutan. Dan berikut adalah biaya tetap yang akan saya tampilkan. Selanjutnya adalah biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap di sini merupakan biaya yang dikeluarkan setiap satu kali produksi. Dan untuk biaya di sini itu akan termasuk dari bahan-bahan yang akan digunakan dalam membuat atau memproduksi dari sale pisang ini. Dan yang terakhir adalah total biaya operasional. Total biaya operasional ini adalah biaya tetap ditambah dengan biaya tidak tetap, sehingga ini akan menjadi biaya yang akan kami keluarkan pada saat pembuatan dari sale pisang ini. Selanjutnya adalah bab keempat, perkiraan pendapatan. Perkiraan pendapatan yang saya lakukan di sini saya buat sistemnya per hari, per bulan, dan juga per tahun. Dan berikut adalah perkiraan pendapatan yang saya dapatkan. Selanjutnya adalah perkiraan pengeluaran. Perkiraan pengeluaran ini sudah termasuk dari perkiraan pengeluaran untuk biaya produksi dan juga biaya yang tidak terduga lainnya. Selanjutnya ada perkiraan laba rugi. Dan di sini ada perkiraan laba yang akan saya dapatkan, dan perkiraan laba ini juga saya buat sistemnya per hari, per bulan, dan juga per tahun. Selanjutnya ada di bab ketujuh ini masa pengembalian modal dan juga BEP-nya. Untuk usaha yang saya lakukan ini, saya perkirakan masa pengembalian modal akan terjadi dalam 15 hari dengan modal yang telah saya keluarkan. Dan juga untuk BEP atau break even point-nya ini akan terjadi ketika kami sudah melakukan penjualan sampai 508 unit. Baik, untuk bab yang ke-8 ini adalah resiko. Dalam suatu usaha, kita tidak bisa lepas dari yang namanya resiko. Dan berikut saya akan memaparkan resiko yang akan dialami oleh sale pisang Kiki Crispy ini dan juga penanggulangannya sekaligus. Untuk resiko yang pertama adalah apabila sedang musim hujan, akan cukup sulit untuk menjemur irisan pisang di bawah sinar matahari secara langsung. Penanggulangan yang akan saya lakukan adalah menyediakan ruangan khusus yang terdapat lampu yang cukup terang, sehingga lampu tersebut dapat membantu untuk menjemur atau mengeringkan dari kadar air pisang yang akan kami buat, atau pisang yang akan kami masukkan ke dalam produksi. Selanjutnya adalah apabila terjadi komplain dari konsumen akibat produk yang cacat. Produk yang cacat yang biasanya kami keluarkan di sini adalah mungkin produknya remuk atau patah. Penanggulangannya adalah memastikan bahwa kecacatan produk disebabkan oleh kesalahan produsen atau disebabkan oleh konsumen yang tidak membawa produk secara hati-hati. Lalu yang ketiga adalah apabila terjadi kenaikan harga bahan. Penanggulangan yang akan kami lakukan yaitu adalah menggunakan bahan yang serupa, yang lebih murah, dan mudah dicari, tanpa bermaksud untuk mengurangi kualitas produk sale pisang Kiki Crispy ini. Dan yang terakhir di bab 9 ini adalah penutup. Di bab penutup ini saya akan mencantumkan terkait dengan kemungkinan perluasan usaha yang akan saya lakukan, yaitu dengan cara bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka balai latihan kerja guna mengajak masyarakat yang kurang mampu memiliki keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Kesimpulannya adalah proposal ini bertujuan untuk menawarkan kerjasama untuk mengembangkan usaha ini. Dari pendirian proposal ini, saya menyimpulkan bahwa berdirinya usaha ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Selain itu, saya mendirikan usaha sale pisang Kiki Crispy ini juga mempunyai tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di era krisis global seperti yang sekarang ini. Di akhir penulisan ini, saya ucapkan saya menyadari bahwa tiada yang sempurna selain Yang Maha Kuasa. Dalam proposal ini tentunya masih banyak sekali kekurangan. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun guna untuk pembuatan proposal yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah akhir dari pembuatan proposal ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam pembuatan proposal ini. Dan terima kasih juga atas terkabulnya proposal ini. Saya berharap agar pelaksanaan perusahaan yang saya lakukan atau saya dirikan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar seperti harapan saya.